Halo Sadayana, Assalamualaikum. Saya Hairida. Di video kali ini, saya akan meneruskan lagi tema tentang belajar berhitung dengan count dan kerabatnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang formula yang sedikit melenceng mungkin, tapi cukup relate, yakni unique, count unique, dan count unique ifs. Sebelum kita mulai, silakan buka terlebih dahulu deskripsi video di bawah ini untuk mengakses LKS Google Sheet-nya. Buka file dan make a copy seperti biasa, file and make a copy, kemudian beri nama dan taruh di folder mana, kemudian oke. Untuk memiliki dokumen ini untuk latihan. Secara konsep, ketiga formula ini merupakan formula yang fungsinya untuk mencari dan menghitung nilai atau data yang unik alias tidak duplikat dari range cell yang dipilih. Ilustrasinya seperti gambar yang saya tunjuk di sini. Dari gambar buah-buahan ini ada berapa jenis buah yang ada di gambar di atas. Kalau kita lihat ada lemon, ada jeruk, apel, semangka, labu, pisang, dan ini ada anggur. Ini pir kali ya. Nah, kita hitung satu-satu jenisnya tersebut. Kemudian ada apa ya? Sebutkan jenis buah tersebut ya, oke. Sebutkan juga buah-buahan yang berwarna hijau. Yang hijau apa aja? Dari luarnya atau dalamnya? Wah, bingung juga nih. Semangka kan dalamnya merah, luarnya hijau. Oke, dari luarnya aja yang kelihatan. Ada semangka, ada lemon, ada apel, apel Malang mungkinnya ini. Ada anggur hijau. Ada 4 nih yang berwarna hijau. Oke, secara use case-nya biasanya digunakan untuk menampilkan nilai atau data unik. Ini terutama untuk uniknya ya, formula unik. Kemudian menghitungnya baik secara langsung maupun dengan kriteria tertentu itu untuk count unique dan count unique ifs. Oke, kita langsung saja ke LKS-nya. Unique dulu, kemudian count unique dan count unique ifs. Oke, yang pertama adalah unik. Formula ini menampilkan nilai data unik tidak duplikat dari range cell yang terpilih, hasil range cell yang dipilih. Hasil formulanya biasanya berbentuk array. Jadi apa namanya? Ketika kita masukkan formulanya nanti bakal langsung muncul semua nilai unik yang kita pilih dari range tertentu. Nah, notes-nya hasil nilai unik berlaku untuk setiap kolom yang dipilih. Jadi apa ya? Ngambilnya tuh per kolom gini loh. Kalau per row gini nantinya nggak kebaca kecuali kalau teman-teman bisa nge-transposnya terlebih dahulu. Kayak di sini masih data stok komputer yang kemarin, ada ID-nya, seri produk, merek dan kategori. Langsung ke pertanyaan nomor satu, tunjukkan ada merek apa saja yang tersedia di toko komputer Karunia. Merek apa aja nih? Mereknya dari sini kan, kita masukkan formulanya sama dengan unique, buka kurung, range-nya pilih nih dari D6 sampai D25. Tutup kurung, enter. Ini ada 5 merek di sini. Sebenarnya secara formulanya tadi strukturnya ya unique sama dengan unique buka kurung pilih range-nya. Tapi di sini kalau kita lihat tadi ada by column, exactly once dan ini cuma dua itu doang kriterianya. Teman-teman bisa baca detailnya di sini. Tapi biasanya ya di sini opsional dua-duanya, jarang banget dipakai. Biasanya jarang banget dipakai. Kasus-kasus tertentu nanti mungkin saya akan bikin video terpisah. Oke, itu pertanyaan nomor satu. Kemudian pertanyaan nomor dua adalah tunjukkan ada kategori apa saja yang tersedia di toko tersebut. Kategori laptopnya ya. Oke, berarti kolom A. Sama dengan unique, buka kurung, kita masuk ke E6 sampai E25 untuk memilih range-nya. Tutup kurung, langsung aja. Ada Ultrabook, 2-in-1 convertible netbook, gaming, and notebook. Lanjut nomor 3, sebutkan merek dan tipe laptop yang tersedia di toko komputer Karunia. Merek dan tipe laptop. Merek, tipe laptop, kategori kali ya. Benerin dulu. Kategori. Maaf. Oke, di sini sama dengan melakukan formulanya unique. Nah, kan yang tadi notes hasil nilai unik berlaku untuk setiap kolom yang dipilih. Ketika kita memilih dua kolom seperti ini, dua kolom, kolom D, E yang merepresentasikan merek dan kategorinya, apa yang akan muncul gitu. Enter. Nah, ini bakal apa ya? Aku nyebutnya cascading kali ya. Apple Ultrabook, kemudian kalau ada yang unik lagi. Ini Asus sebenarnya secara merek cuman ada dua gitu ya. Tapi secara kategorinya ada dua jenis nih, ada 2-in-1 convertible sama netbook. Jadi mengambil nilai yang benar-benar unik dari dua kolom tersebut.
Oke, itu tentang unique. Kita lanjut ke count unique. Di sini count unique adalah menghitung nilai unik dari range yang dipilih. Intinya sih ini menghitung data dari hasil formula unik. Biasanya kita mengkombinasikan formula unik terlebih dahulu, kemudian menambahkan count A di depannya. Kurang lebih sih konsepnya kayak gitu. Secara struktur formulanya ini seperti sama dengan count unique buka kurung range, masih seperti itu, range-nya yang dipilih. Dengan data yang sama kita coba menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, ada berapa merek laptop yang tersedia? Berapa merek? Kalau tadi kan kalau unique nampilin mereknya doang. Kalau ini langsung dijumlah datanya. Tadi berapa? Ini kan ada 5 nih, Apple, Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Ini ketika kita ketikkan count unique, buka kurung, kemudian masuk ke kolom range-nya di merek, tutup kurung, ada 5 merek. Seperti itu. Langsung aja. Jadi menghitung nilai unik dari range yang kita pilih. Oke, langsung nomor 2, ada berapa kategori laptop yang tersedia? Kategori laptop tadi ada 5 ya, Ultrabook, 2-in-1 dan segala rupanya. Kita masukkan formula count unique untuk menjawab kepenasaran pertanyaan-pertanyaan ini. Range-nya dipilih, tutup kurung, ada 5 juga nih. Nah, kemudian yang ketiga, ada berapa seri produk laptop yang tersedia? Seri produknya ya. Mungkin secara identifiernya beda-beda, mungkin speknya berbeda, tapi seri produknya mungkin sama aja. Yang MacBook Pro ini ada 2, tapi speknya mungkin berbeda ya. Jadi kita masukkan lagi formula count unique. Ukikui unik. Count unique kok. Bakal lah. Seri produknya kita blok dari C6 sampai C25. Tutup kurung. Oke, dari ini ada, kalau nggak salah saya bikin 20 data. Ya, ada 20 data, tapi ada 18 seri produk yang sama. Seperti MacBook Pro ini dengan satu lagi yang mana ya? Yang mana nih yang sama? Aduh, harus dicari. Ini 250G6. Mungkin secara prosesornya berbeda atau RAM-nya lebih banyak yang satunya lagi. Contoh kasusnya sih kayak gitu. Oke, count unique semoga bisa difahami. Lanjut ke count unique ifs, di mana kita menghitung count unique dengan kriteria tertentu. Nah, ini struktur formulanya sama dengan count unique ifs. Kita pilih terlebih dahulu range yang mau kita hitung nilai uniknya, data yang uniknya. Kemudian memasukkan range kriteria yang pertama dan kriterianya seperti apa untuk yang pertama. Dan selanjutnya dilanjut dengan range 2, kriteria 2-nya seperti apa, dan seterusnya. Ini ada data konsumen, total produk yang dibeli dan total belanjanya, ada tanggal belanjanya juga gitu. Ini data harian, mungkin berbeda-beda. Nicholas ada beberapa kali nih. Oke, masuk ke pertanyaan, berapa hari Bram berbelanja ke toko Saputra? Berapa hari nih Bram belanja? Berarti kita memilih, kita menghitung berapa harinya kan. Berarti kita menghitung range uniknya itu dari tanggal, kemudian kriteria, range kriterianya adalah konsumennya. Nama konsumennya siapa yang kita cari? Ya, Bram ini gitu. Kita coba formulasikan. Count unique ifs, buka kurung, range yang mau dihitung terlebih dahulu nilainya. Nilai uniknya ada berapa? Ini C6 sampai C26, koma, range kriteria yang pertama, dan kriterianya apa? Bram. Karena dia teks, kita ketikkan pakai tanda petik dulu. Tutup kurung, ada 2. Bener gak Bram ada 2 hari belanjanya? Ini Bram yang pertama, ini Bram yang kedua, ini yang ketiga. Loh, kok ada 3? Ini 4 lagi. Bentar dulu Bram. Oh, ini tanggal 3. Jadi tanggal 3 Bram belanja 2 kali, tanggal 6 Bram belanja 2 kali juga. Oke, jadi 2 hari. Selama 1 hari tersebut Bram belanja 2 kali. Pertanyaan yang kedua, berapa kali Nicholas berbelanja yang melebihi 225.000? Berarti kita menghitung terlebih dahulu total belanjanya sebagai range unik yang kita cari lebih dari 225.000 dengan kriterianya nama konsumen, kita cari Nicholas, dan total belanjanya lebih dari 250.000.
Atau kita mencari identifikasi apa namanya? Em, Identifikasi nilai uniknya dari nilai data transaksinya kali ya, ID transaksinya. Oke, ini kita masukkan formulasinya, count unique ifs, buka kurung, dari order ID-nya aja kali ya di sini. Karena merepresentasikan tanggal data transaksinya. Ini yang kita cari, kemudian kriteria yang pertama adalah nama konsumennya, range ke nama konsumen, kemudian masukkan ke kriterianya siapa? Nicholas. Nah, ada 3 kali nih, kan udah muncul nih 3 kali. Tapi yang total belanjanya lebih dari 225.000. Kita blok range total belanja, masukkan kriterianya lebih dari 225.000. Oh, ada 2 kali nih. 2 kali nih. Nicholas belanja lebih dari 225.000. Oke, pertanyaan yang ketiga, ada berapa konsumen yang berbelanja sebelum tanggal 6 Januari dan melebihi 100.000? Berapa konsumen? Berarti kita mencari orangnya kan, nama konsumennya di sini. Ini kita masukkan sebagai range uniknya, kemudian range kriteria satunya ini tanggal, dan range kriteria 2-nya di total belanja melebihi 100.000. Oke, kita coba. Sama dengan count unique ifs, buka kurung, nama konsumennya, range konsumen D6 sampai D26, sebelum tanggal 6 Januari. Berarti kurang dari kan, dari kolom tanggal, kurang dari 2022, strip 01, strip 06. Saya biasanya ngetik tanggal YYYY, strip MM, strip DD. Ngikutin database sih biasanya kayak gitu. Dan yang terakhir kondisinya, kriterianya adalah transaksinya melebihi 100.000. Kita blok total belanja kolom F6 sampai F26 dengan kriteria lebih dari 100.000. Ada 6 kali nih, ada 6 orang nih, ada 6 orang ya, ada 6 konsumen. Ada, ya dicari sendiri. Ini kalau kita cari nama konsumennya ada berapa sih? Unique, nama konsumennya ada berapa? Ada berapa? Count unique. Ada 8. 2 orang tersebut belanja setelah tanggal 6 dan kurang dari 100.000. Bisa jadi seperti itu. Oke, itu count unique ifs. Kita lanjut ke yang pamungkasnya di soal latihan. Data detail transaksi Toserba Pinus. Di sini ada transaction ID, tanggal transaksi, produknya. Oh, oke. Ini kelihatan. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9. Oh, ini dalam satu transaksi dia ada 2 produk ya. Ada 2 produk yang dibeli, kuantitinya berapa, price-nya berapa, subtotal, price. Oh, ini quantity kali price dan total per transaksi. Total per transaksi ini, ini kan sama nih nilainya transaksi ini ke sini. Konsumennya pasti sama juga, nggak mungkin kan satu transaksi konsumennya 2. Oke, langsung masuk ke pertanyaan. Ada berapa produk yang dijual di Toserba Pinus? Baik secara ID maupun namanya. Berikan listnya. Oke, jumlahnya dulu. Jumlah produk berdasarkan ID. Berarti kita melihat produk ID-nya terlebih dahulu, terus kita count unique-nya dari produk ID tersebut. Sama dengan count unique, buka kurung, produk ID-nya di blok sampai bawah. Banyak banget. Ini kalau teman-teman capek untuk nge-scroll ke bawah, teman-teman klik di sini dulu, kemudian tekan di keyboard Ctrl Shift bawah. Ctrl Shift bawah. Ya, jadi Ctrl Shift bawah itu ngeblok sampai paling bawah. Kalau Ctrl Shift N ini ngeblok sampai paling ujung tabelnya. Kayak gitu. Ctrl N. Ctrl N. Oh, nggak bisa. Salah kayaknya. Mohon maaf. Preferensi yang salah. Ini kita enter dulu ya. Jadi OOT. Ada 20 berdasarkan ID-nya, 20 produk. Oke, kalau berdasarkan namanya gimana? Count unique, buka kurung dari product name. Sampai Ctrl Shift bawah, E233 tutup kurung. 20, sama. Kemudian mau tahu dong ID dan namanya, listnya apa aja. Ini tinggal kita masukkan formula unik nih kok dari produk ID dan product name-nya. Ini kita blok dulu DE, kemudian Ctrl Shift bawah. Tutup kurung. Nah, muncullah. Ini biasanya kalau kita ngecek di data yang beneran terjadi gitu, produk ID dan product name biasanya
namanya selalu berbeda. Misal tisu gitu, yang satu ujungnya satu 200 gram, nanti yang dua beratnya mungkin 300 gram atau 1 kilo gitu. Beda-beda. Seharusnya sih antara produk ID dengan produk name relasinya satu ke satu. Tapi ya kadang ada yang ya minyak goreng ya dinamainnya minyak goreng aja gitu. Minyak goreng walaupun ID-nya berbeda-beda, mungkin beda merek juga. Kalau beda merek kayaknya beda deh. Nggak mungkin. Oke, seperti itu. Ini mengambil produk ID dan produk name secara langsung. Kemudian soal nomor 2, ada berapa konsumen yang aktif bertransaksi di Toserba Pinus? Konsumen yang aktif berarti consumer ID dan consumer name yang aktif bertransaksi. Oh ya udah, ini kan transaksinya mereka semua gitu. Bisa menggunakan consumer ID atau consumer name. Biasanya kalau saya pribadi sih kalau ngelihat data-data seperti ini, saya biasanya ngeidentifikasinya dari ID-nya, account-nya. Oke, masukkan count unique. Karena kita mau menghitung konsumen yang aktif, tinggal di blok aja. Ada 30 konsumen yang aktif. Kemudian nomor 3, ada berapa transaksi yang berlangsung di Toserba Pinus dari seluruh data yang tersedia. Ini kalau kita ngecek datanya dari atas sampai bawah, ini dari B ya, B5 sampai ke bawah, ini teh. Oh, ratusan kan? Ratusan kalau dicek ini kan count-nya ada 229 data. Tapi karena ini transaction ID dan ada detail per produk ID-nya, kita belum tahu nih transaksi yang berlangsungnya ada berapa gitu. Ya udah, kita cari unique transaction ID-nya aja. Ini pakai count unique juga, sama dengan count unique, buka kurung, transaction ID di blok sampai bawah, Ctrl Shift bawah, enter. Ada 151 ternyata dari 229 detail datanya gitu. Jadi ya ada beberapa transaksi yang banyak produknya cuma satu doang gitu, sekali belanja cuma satu aja gitu, dan sisanya yang 100 ya sekitar 70-an mungkin, 70-an itu yang lebih dari satu transaksi, satu item, satu produk item. Oke, yang keempat, ada berapa jumlah produk yang pernah terjual lebih dari 10 piece. Produk yang pernah terjual berarti kita mengidentifikasi produknya kan. Saya terbiasa pakai ID-nya. Oke, count unique ifs berarti menghitung dari data ini kan, karena bisa jadi duplikasi gitu. Sirup jeruk nanti ketemu lagi ada sirup jeruk lagi gitu. Kita hitung count unique ifs dengan range yang mau dihitungnya dari produk ID. Kemudian range kriteria yang pertamanya adalah quantity. QTY ini, QTY, KTY. Pakai count ifs dan kriterianya lebih dari 10 piece. Count unique ifs, buka kurung, ini range produk ID-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan range buat kriterianya dari F5 sampai F233 ya itu. Ya, ketik aja langsung F233, lebih dari 10. Dari 10. Ada 4 produk ternyata, 4 produk yang terjual lebih dari 10 piece dari data transaksi ini. Apa aja produknya? Ya, teman-teman bisa kepo-kepo gitu. Oke, yang terakhir, dua terakhir. Nomor 5, ada berapa transaksi yang melebihi 400.000. Berarti kita menghitung nge-count unique ifs dari transaction ID ini dengan range kriterianya total per transaction yang lebih dari 400.000. Kita pakai formula count unique ifs, buka kurung, transaction ID, F berapa, B berapa tadi teh? Salah. Ulang ya. Sama dengan count unique ifs, buka kurung, dari B5 sampai B233. Kemudian kriterianya apa nih? Yang total transaksinya I berapa? I233 yang lebih dari 400.000. Lebih dari 400.000. Ada 4 transaksi nih yang lebih dari 400.000, sisanya ya kurang dari 400.000. Oke, soal terakhir, ada berapa konsumen yang bertransaksi lebih dari 200.000 sebelum tanggal 5 Januari dan terdapat produk sabun mandi di dalamnya. Oke, berarti kita mencari nilai unik dari consumer ID-nya terlebih dahulu, itu sebagai range uniknya. Kemudian ada 3 atau 4 ini. Satu transaksinya lebih dari 200.000. Oke, berarti total per transaction itu 1.
sebelum tanggal 5 Januari, itu dari date yang kedua, dan terdapat produk sabun mandi yang ketiga. Oke, ada 3 kriteria ya. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa sering banget terjadi di dunia pekerjaan ya. Bang Kai, coba dong cariin bla 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 bla. Oke. Oke, kriteria seperti ini. Kudu mikir heula. Harus mikir terlebih dahulu. Oke, count unique ifs buka kurung, kita dari konsumen ya. Berapa konsumen? Berarti kita masukin range buat count unique-nya dari J5 alias di consumer ID. J5 sampai J233. Kemudian kriteria yang pertama apa tadi? Transaksi lebih dari 200.000. Sini I5 sampai I233. I233 kriterianya apa nih? Lebih dari 200.000. 200.000. Udah ada 16 nih. Kemudian transaksinya sebelum tanggal 5 Januari. Date-nya kita pilih sebagai range kriteria yang kedua, C5C233. Kriterianya apa? Sebelum 5 Januari, kurang dari 2022/01/05. Kemudian yang ketiga, terdapat produk sabun mandi di dalamnya. Product name. Nah, dari sini kita lihat sampai E233. Kemudian ada sabun mandi di dalamnya. Nama produknya sabun mandi. Tutup kurung. Enter. Ada satu ternyata. Hanya satu orang. Mungkin ya dipakai untuk saya mau ngasih diskon. Ya manajemen biasanya nanya yang aneh-aneh kayak gitu pasti ada maksudnya gitu kan. Saya mau ngasih diskon buat konsumen yang transaksinya lebih dari 200.000 sebelum tanggal 5 dan terdapat produk sabun mandi di dalamnya. Ya bisa aja terjadi seperti itu. Begitulah dari pembelajaran kita tentang unique, count unique, dan count unique ifs. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan dicoba dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari dan pembelajaran lainnya. Ya ngoprek-ngoprek apapun boleh lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.